Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurfaiza Hairani, NPM 2010-6310-588 dari kelas 3E Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan kelas yang dibuat untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah pengelolaan pendidikan di semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Video kali ini akan membahas tentang konsep dasar pengelolaan kelas, kebijakan pengelolaan kelas, implementasi berdasarkan hasil observasi pengelolaan kelas, dan yang terakhir kesimpulan. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar. Yang A, pengertian pengelolaan kelas. Istilah pengelolaan kelas terdiri dari dua suku kata yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan sendiri berasal dari kata dasar kelola yang berarti ketata laksanaan, tataan, proses, atau cara. Sedangkan kelas berarti ruang belajar atau bisa juga mengandung pengertian sekelompok peserta didik yang melakukan kegiatan belajar bersama dan mendapatkan pembelajaran. Jadi pengelolaan kelas adalah usaha sadar seorang guru untuk menciptakan, mengatur, memelihara, dan mengontrol kegiatan belajar mengajar secara sistematif, kondusif, dan mengarah pada penyiapan sarana-prasarana dan pengontrol kondisi kelas agar dapat berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan bisa tercapai. Selanjutnya ada pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli. Menurut Ilford Weber, kumpulan perilaku kompleks yang digunakan guru guna menciptakan serta memelihara kondisi kelas sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Yang kedua, menurut Burhanuddin, merupakan upaya yang dilakukan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang kondusif dan optimal bagi terselenggaranya kegiatan pembelajaran secara efisien. Yang ketiga ada menurut Iskandar, merupakan kegiatan terencana dan sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal, sehingga diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada ruang lingkup pengelolaan kelas yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengelolaan kelas yang terfokus pada hal-hal yang bersifat fisik. Hal-hal bersifat fisik ini mencakup pengaturan ruang belajar dan perabot kelas seperti meja, kursi, lemari, papan tulis, dan meja guru, serta hendaknya memperhatikan kondisi ruang kelas, ukuran meja dan kursi, serta jumlah peserta didik. Yang kedua, pengelolaan kelas yang terfokus pada hal-hal yang bersifat non-fisik, berupa interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya, interaksi peserta didik dengan pendidik, maupun dengan lingkungan kelas, dan kondisi menjelang selama sampai dengan akhir pembelajaran. Yang keempat ada fungsi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas sendiri berfungsi untuk mengontrol keadaan di dalam kelas selama pembelajaran, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan dapat mengembangkan kontrol diri. Peserta didik harus mampu mengontrol diri dengan tetap mengembangkan sikap aktif, khususnya dalam belajar. Kerjasama anggota kelas juga sangat diperlukan guna mendorong semangat belajar dan fokus peserta didik. Untuk itu, peserta didik juga perlu mendapatkan pengembangan sikap kerjasama di dalam kelas. Berkaitan dengan hal tersebut, guru juga harus mampu mengelola kelas peserta didik terkait pengembangan sikap kerjasama dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada tujuan pengelolaan kelas. Tujuannya sendiri yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal. Kedua, memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Yang keempat, menghilangkan berbagai hambatan belajar yang dapat menghalangi terwujudnya kegiatan belajar. Yang kelima, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot kelas yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di dalam kelas. Yang kelima, yang terakhir, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta sifat individual. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kebijakan. Kebijakannya sendiri yang pertama, berdasarkan standar sarana dan prasarana menurut PP nomor 57 tahun 2021 dalam pasal 25.
Teman-teman bisa baca sendiri ya untuk penjelasan dari pasal 25 ini. Selanjutnya juga ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, bahwa sebuah SDMI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut. Ada kursi dan meja siswa masing-masing 1 buah per peserta didik, ada kursi dan meja guru masing-masing 1 buah per guru, ada lemari, rak, papan panjang, alat peraga, papan tulis, tempat panjang, tempat cuci tangan, jam dinding, serta soket listrik masing-masing 1 buah per kelas. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian implementasi. Proses observasi dilakukan pada hari Selasa 12 Oktober 2021 dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di SDN Ciawi 3 yang terletak di Jalan Mejen, HR Edi Sukma, Gang Swadaya, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, dengan hasil observasi sebagai berikut. Terlihat bahwa proses pembelajaran di era pandemi ini dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu sesi Senin dan Rabu pagi, Senin dan Rabu siang, Selasa dan Kamis pagi, serta Selasa dan Kamis siang. Untuk sesi pagi sendiri dilakukan dari pukul 7 sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk sesi siang dilakukan dari pukul 9.30 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan kebijakan pemerintah yang berlaku, yaitu pertemuan tatap muka sebesar 50% diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Selama pengamat melakukan observasi di kelas 6B di SDN Ciawi 3, terlihat bahwa ruang kelas berukuran 7 meter x 7 meter tersebut diisi oleh 18 orang siswa dengan 1 orang guru yang sedang melakukan pembelajaran berupa pembahasan soal ujian tengah semester yang ternyata baru dilakukan seminggu sebelum kami melakukan observasi. Karena proses observasi dilakukan di tengah pembelajaran, maka kami selaku pengamat tidak bisa memantau kondisi kelas pada awal pembelajaran, mengetahui bagaimana guru mengelola kelas dalam pembelajaran di awal itu kami tidak mengetahuinya. Namun kalau di kelas saat diamati itu terpantau kondusif karena minimumnya jumlah siswa sehingga guru bisa mengendalikan situasi. Terlihat juga ada interaksi yang baik antara siswa dengan guru, di mana saat guru bertanya maka siswa akan menjawab. Namun sangat disayangkan siswa yang aktif cenderung orang yang sama, dan siswa yang pasif itu tetap dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian. Semakin lama juga terlihat bahwa siswa semakin bosan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Terlihat dari beberapa siswa yang sudah tidak konsentrasi dengan mencoret-coret buku, melipat-lipat kertas, bahkan mengobrol satu dengan yang lainnya. Terkait dengan penataan ruang kelas, teman-teman bisa melihat pada gambar bahwa secara keseluruhan itu sudah memenuhi aturan ruangan kelas yang ditentukan, yaitu ruang kelas yang luas, ventilasi yang memadai, pencahayaan yang masuk juga cukup sehingga siswa dapat merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Tidak hanya itu, penataan perabot kelas juga bisa dilihat, itu sangat rapi, buku-buku pelajaran juga dilakukan, maksudnya disimpan pada rak yang tersusun dengan rapi, posisi meja dan kursi pun ditata dengan baik. Dinding kelasnya juga tidak dibiarkan kosong. Bisa teman-teman lihat bahwa ada gambar-gambar negara-negara ASEAN di bagian belakang, di bagian depan juga ada papan tulis, foto presiden dan wakil presiden, lambang negara, dan hasil kreativitas murid lainnya. Karena berada dalam situasi pandemi, sekolah juga menyediakan wastafel untuk cuci tangan dan hand sanitizer. Kita masuk ke kesimpulan. Dari hasil pengamatan juga dapat kita simpulkan bahwa sekolah yang kami amati telah mengikuti peraturan pemerintah nomor 57 pasal 25 tentang sarana prasarana atau fasilitas dasar yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan, ditambah fasilitas baru yang harus dimiliki satuan pendidikan dalam masa pandemi ini berupa tadi wastafel dan hand sanitizer. Disimpulkan juga bahwa keaktifan dan konsentrasi siswa itu bergantung pada guru yang mampu mengendalikan kelas. Konsentrasi siswa terhadap pembelajaran akan menurun seiring dengan berjalannya waktu. Di sini merupakan tugas guru guna mengontrol siswa selama pembelajaran. Maka dari itu, pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting yang harus guru kuasai. Sekian video pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.